Perempuan itu tiba-tiba menyadari bahwa jamur yang baru saja ia petik ternyata beracun. Namun alih-alih membuangnya, ia justru menumbuk jamur itu hingga menjadi bubuk, lalu diam-diam mencampurkannya ke dalam teh sang kekasih. Tak lama kemudian, sang kekasih pun jatuh sakit dan terpaksa beristirahat di tempat tidur. Padahal sebelumnya, pria itu adalah seorang desainer jenius yang terkenal di London. Ia perfeksionis, selalu mengejar kesempurnaan, dan tak pernah mengambil cuti. Justru karena sakit inilah, sang perempuan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk benar-benar bersamanya dan untuk benar-benar menikmati momen kebersamaan yang langka di saat sang kekasih berada dalam kondisi rapuh dan bergantung padanya. I'm scared of her. Yes, of course you are. Dengan cara itulah Alma berhasil merebut hati kekasihnya. Tak lama kemudian, ia pun melompati batas kelas sosial dan menjelma menjadi seorang nyonya dari kalangan atas. Padahal, hanya beberapa bulan sebelumnya, ia hanyalah seorang pelayan di sebuah rumah makan kecil di pedesaan. Hari itu, seorang tamu istimewa datang ke restoran. Penampilannya rapi dan elegan, pembawaannya anggun dan berkelas, hingga membuat Alma tak bisa menahan diri untuk meliriknya. Namun justru dari bisunya gerak Alma, Ray menemukan daya tarik yang tak terjelaskan, seperti senandung lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang sepi. Ketika Alma mendekat untuk mencatat pesanan, mata Ray terpaku pada wajahnya, seolah waktu berhenti demi memandangi satu senyum yang malu-malu tumbuh. Dalam sorot mata itu, pipi Alma merekah seperti mawar yang tersipu, pandangannya melayang, namun senyum kecil di sudut bibirnya telah lebih dulu membocorkan rahasia hatinya yang mulai bergetar. Dan Ray, yang diam-diam telah tenggelam dalam tatapan pertama itu, memesan sepenuh meja, bukan karena lapar, melainkan agar Alma semakin mendekat. Will you have dinner with me? Tanpa ragu Alma langsung mengiyakan dan menyerahkan selembar kertas kecil yang ternyata sudah ditulisnya sejak lama. For the hungry boy, my name is Alma. Namun Alma segera menyadari bahwa kencan kali ini berbeda dari biasanya. Ray yang misterius dan tampan membuatnya terpesona begitu dalam. Namun tiba-tiba, pria itu mengambil serbet dan dengan lembut menghapus lipstik di bibirnya, lalu berkata ingin melihat wajahnya yang asli, tanpa hiasan There apapun. you are. That's better. Lalu Ray pun bertanya-tanya tentang wajah ibu Alma. Namun Alma tidak membawa satupun foto ibunya. Always carry her with you. Ray menepuk lembut dadanya dan berkata bahwa ia selalu menyimpan foto mendiang ibunya di sana. Over my breast I have a lock of my mother's hair. Alma bisa merasakan betapa dalamnya kerinduan dan kasih sayang Ray terhadap ibunya. Kerentanan dan kelembutan itu membangkitkan rasa iba dalam hatinya. Hanya dalam beberapa jam kebersamaannya, ia pun jatuh cinta, terjerat perasaan yang tak bisa ia bendung seperti lautan. Namun, tak lama kemudian, Ray tiba-tiba memintanya melakukan sesuatu, memakai gaun tipis dan menjadi model untuk desainnya. Saat itulah Alma mulai melihat sisi lain dari pria itu. Ray yang tadi penuh perhatian dan hangat, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan serius, nyaris seperti mesin saat ia bekerja. Di matanya, tubuh Alma tak ubahnya seperti patung tanpa jenis kelamin, ia hanyalah objek, seperti vas bunga tanpa nyawa, tak membangkitkan sedikit pun hasratnya. Meski merasa canggung dan tak nyaman, Alma tetap berdiri menurut. Namun tiba-tiba saudari perempuan Ray datang. Ternyata mereka adalah rekan kerja dan terikat erat dalam kemitraan profesional. Ray mengatakan ingin mengukur tubuh Alma secara detail, dan sang kakak pun dengan santai duduk sambil mengeluarkan buku catatan, seolah hal itu adalah hal biasa. Alma semakin merasa asing di tengah situasi itu, namun Ray sama sekali tak menyadarinya. Ia bahkan meminta Alma untuk berdiri lebih tegak. I have no breasts. 22, Yes, I know. 32 and a half. You can drop your arm now. I'm sorry. No, you're perfect. Alma tak pernah menyangka bahwa tubuhnya yang kurus dan sederhana bisa mendapat pujian, bahkan mampu memicu ledakan inspirasi bagi Ray. Setelah melewati menit-menit panjang yang menegangkan, akhirnya Ray memberinya tatapan penuh pengakuan. Dan di saat itulah, Alma menemukan makna keberadaannya. I feel as if I've been looking for you for a very long time. You found me. Tak lama kemudian, Alma ikut Ray kembali ke London. Barulah ia menyadari bahwa Ray jauh lebih sukses dari yang pernah ia bayangkan. Sebagai salah satu desainer haute couture papan atas di London, studio Ray tak pernah sepi. Para bangsawan dan selebritas rela antri,
bermimpi memiliki satu saja gaun rancangan Ray. Hal itu membuat kekaguman dan rasa hormat Alma pada Ray semakin dalam. Namun kebanyakan waktu, sikap Ray terhadapnya terasa menggantung, tak sepenuhnya dekat, tapi juga tak sepenuhnya menjauh. Bahkan saat mereka pergi berkencan, sang kakak selalu ikut serta, sibuk mendiskusikan urusan pekerjaan dengan Ray, sementara Alma hanya bisa duduk diam di sudut ruangan. Bahkan di malam hari pun Alma tak punya kesempatan untuk bersama Ray secara pribadi. Ray terlalu fokus pada pekerjaannya, dan demi menjaga kualitas tidurnya, Alma hanya diizinkan tidur di kamar sebelah. Hanya pada momen-momen yang sangat jarang, Ray menunjukkan kelembutan seperti seorang kekasih. Namun bagi Alma, secuil kehangatan itu sudah cukup membuat hatinya terisi. Hingga suatu pagi, saat sarapan, Alma mengoleskan mentega dengan keras menggunakan sisi pisau, dan saat menuang teh, ia mengangkat teko terlalu tinggi. Suara-suara kecil itu akhirnya memicu amarah Ray. There's too much movement. Entirely too much movement at breakfast. Alma merasa Ray terlalu menuntut dan penuh kritik. Namun, sang kakak hanya menunjukkan ekspresi dingin bahwa itulah aturannya. Alma pun semakin merasa tertekan, seolah ruang geraknya terus menyempit. Ray mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk dunia desain, namun begitu pelit memberikan satu tatapan pun padanya. Ia membutuhkan kepatuhan dan kekaguman Alma, tapi tidak pernah benar-benar menginginkan cintanya. May I come in? I'm working. Hingga suatu hari, setelah peluncuran koleksi terbarunya, Ray akhirnya tumbang karena kelelahan yang berlebihan. Tanpa disangka, sakit itu justru menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Dalam kondisi lemah, Ray tak lagi bersikap dingin dan menjaga jarak. Sementara itu, Alma, dalam cara yang tak terduga, mengisi kekosongan sosok ibu yang selama ini Ray rindukan. Ia menjadi seseorang yang dibutuhkan dan diandalkan. Namun, tak lama setelah Ray pulih, semuanya kembali seperti semula. Ia kembali menjadi pribadi yang sulit didekati dan sukar untuk diajak hidup bersama. Just take it off. I didn't ask for tea. Alma terus belajar menahan napas dalam keheningannya, menyesuaikan langkah dan geraknya agar tak mengusik paginya. Saat sarapan, ia tak lagi menimbulkan suara pisau yang bergerak lembut, dan teko pun tak lagi berderai. Tapi semua itu hanyalah bayang-bayang usahanya sendiri, sebab Ray tetap tenggelam dalam dunianya yang kaku dan tak tersentuh, dunia yang dibangun dari aturan-aturan rumit yang hanya ia pahami sendiri. Namun suatu hari dunia itu terguncang. Seorang wanita, sang penyandang dana studio, datang membawa kehendak dan kekuasaan. Bertubuh tambun, tak berkelas, dan akan melangsungkan pernikahannya yang ketiga, ia memaksa Ray untuk menjahitkan gaun baginya. Ray menelan jijik saat menautkan benang demi benang, walau hatinya berkata enggan. Namun di hari pesta, semuanya berubah jadi luka. Wanita itu mabuk berat, membiarkan gaun indah Ray tergulung kusut oleh tubuhnya yang tak peduli. Kain-kain itu yang pernah ditenun dari imajinasi dan kerja keras, kini tampak seperti kain lap yang terlantar di bawah kaki pesta. Dan di tengah kepedihan itu, yang tak mampu Ray ucapkan adalah kehadiran kekasihnya. Bukan hanya sebagai saksi, tapi sebagai pelindung sunyi yang selalu berdiri di sisinya saat tak ada lagi dunia yang mampu menghiburnya selain kehadirannya yang setia. She does deserve it. It's your work. Ray membawa Alma bersamanya untuk menerobos masuk ke kamar wanita itu. Take the fucking dress off, Barbara, and bring it to me or I'll do it myself. I beg your pardon? Alma. Alma pun melangkah masuk dengan tegas, lalu dengan cekatan melepas gaun dari tubuh wanita itu. It's no business of ours what Mrs. Rose decides to do with her life. But she can no longer behave like this and be dressed by the House of Woodcock. Ketika ada masalah muncul, hubungan mereka kembali terjalin erat. Darah liar yang mengalir dari latar belakang Alma yang sederhana membawa rasa segar dan gairah baru bagi Ray. Sementara itu, kekaguman dan perlindungan Alma yang tulus sepenuh hati membuat Ray merasakan suatu getaran yang selaras dalam jiwanya. Namun, begitu hidup kembali tenang, hubungan mereka pun kembali ke titik semula. Suatu hari, putri dari Belgia datang berkunjung ke studio. Alma bersama para penjahit lainnya menyambut sang putri, namun tanpa sadar ia mengabaikan Ray, seolah Ray hanyalah salah satu pekerja biasa. Sementara itu, Ray sedang menyiapkan gaun pengantin terindah di dunia untuk sang putri.
Perhatian dan perlakuan istimewa itu menyalakan api cemburu dan kemarahan dalam diri Alma, perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Segala keistimewaan yang dimiliki sang putri menyulut hasrat Alma terhadap pernikahan, terhadap pengakuan. Dalam dorongan emosi yang membuncah, Alma pun maju dan dengan cara yang bodoh mencoba menyatakan hak miliknya atas Ray. Je m'appelle Alma. I live here. Alma ingin membawa hubungannya dengan Ray ke tingkat yang lebih dalam. Maka ia pun meminta sang kakak untuk malam ini meninggalkan tempat itu bersama para penjahit lainnya. Ia telah menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin, berharap bisa menghabiskan waktu berdua dengan Ray. Namun sang kakak mengingatkannya bahwa Ray tidak menyukai kejutan. I respect your advice, Sarah. But I have to know him in my own way. And this is what I want to do for him. Namun upaya Alma yang keras kepala itu jelas merupakan bentuk perlawanan terhadap aturan-aturan Ray. Bukannya terkesan, Ray justru merasa ritme kerjanya terganggu. Tidak ada kejutan yang menyenangkan, hanya kekacauan yang mengusik rutinitasnya. Dengan hati-hati, Alma menyinggung soal gaun pengantin yang dirancang untuk sang putri. Namun, nada suaranya yang menyimpan kecemburuan itu tak bisa disembunyikan. Wajah Ray pun dipenuhi rasa kesal. Ia tak terbiasa menghadapi emosi seperti itu dan tak tahu cara menanggapi gejolak perasaan Alma. Ketika Alma menyajikan hidangan pertama, Ray akhirnya meledak. Ia mengingatkan bahwa sejak awal ia sudah bilang ia tidak suka saus krim. Segala rasa sakit hati dan tekanan yang selama ini Alma pendam pun meledak tanpa bisa dicegah. Ia meluapkan semuanya, betapa ia merasa seperti orang bodoh yang setiap hari hanya menunggu Ray, berharap pada perhatian yang tak pernah datang. Untuk pertama kalinya, Ray kehilangan kendalinya. Ia tertarik keluar dari dunianya sendiri, dan seperti manusia biasa, ia mulai bertengkar dengan Alma. Alma pun sudah muak dengan permainan Ray, muak dengan dunianya yang penuh aturan, kaku dan menyesakan. Dunianya terasa jauh dari kehangatan dan sisi kemanusiaan. I don't eat this, I don't drink that, I don't... It's my life that you're describing. It's entirely up to you whether you choose to share it or not. If you don't wish to share that life, as apparently it's so disagreeable to you in every respect, why don't you just fuck off to back where you came from? Namun Alma sudah terlanjur tenggelam terlalu dalam, tak mampu mengendalikan dirinya. Maka dari itu, ia pun memilih jalan lain. Ia dengan sengaja memetik jamur beracun, menumbuknya hingga menjadi bubuk halus, lalu diam-diam mencampurkannya ke dalam teh untuknya. Ia ingin Ray kembali rapuh dan lembut seperti dulu, saat sakit membuatnya lebih manusiawi. Tak lama kemudian, saat Ray sedang memeriksa gaun pengantin yang telah selesai, ia tiba-tiba merasa pusing dan linglung. Meskipun berusaha tetap tegak, tubuhnya tetap tak kuat menahan, dan ia pun jatuh menimpa gaun itu, merobek renda-renda di bagian dadanya. Tujuan Alma pun tercapai. Dalam sakitnya, Ray kembali menjadi miliknya, sepenuhnya tanpa gangguan siapapun. Akhirnya, Alma menikmati waktu kebersamaannya berdua dengan Ray. Namun, tak lama kemudian sang kakak memanggilkan dokter, tapi Ray dengan tegas menolaknya untuk diperiksa. Fuck off. Tak ada yang tahu alasan Ray menolak untuk diperiksa. Namun karena itu, Alma pun berhasil terhindar dari bahaya. Dalam beberapa hari berikutnya, Ray terus mengalami demam tinggi dan mulai berhalusinasi. Dalam penglihatannya, ia pun melihat sosok sang ibu yang telah lama ia rindukan. Semua sikap dingin dan jarak yang biasa ia pertahankan pun runtuh dalam seketika. Di dalam hatinya, ia tetaplah anak kecil yang mendambakan perlindungan seorang ibu. Namun ketika Alma masuk ke dalam ruangan, bayangan sang ibu pun seketika menghilang. Saat itulah Ray akhirnya menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya ia sudah tidak bisa hidup tanpa Alma. Malam itu, Alma dan para penjahit bekerja keras semalaman, begadang hingga fajar demi menyelesaikan gaun pengantin yang rusak. Keesokan paginya, saat Ray terbangun, yang pertama ia lihat adalah gaun pengantin yang telah diperbaiki dan Alma yang tertidur lelap di sampingnya. Hatinya dipenuhi oleh kelembutan. Untuk pertama kalinya, ia mengungkapkan cinta kepada Alma. Ia mulai merasa takut akan kesepian dan ketuaan, dan dengan tulus memohon agar dirinya tetap di sisinya seumur hidup. Alma, will you marry me? Saat itulah keduanya segera melangsungkan pernikahan. Namun, setelah melewati masa manis yang singkat, Ray mulai menyadari bahwa kebiasaan Alma masih sama. Cara makannya tetap kasar dan sering menimbulkan suara yang mengganggu. Tapi kini, Ray tak punya pilihan selain menahan diri.
Setelah menikah, Alma justru semakin bersinar, sementara emosi Ray semakin mudah diguncang olehnya. Ketika melihat Alma berbincang dengan pria lain, Ray bahkan mulai merasakan cemburu yang tak pernah ia kenal sebelumnya. She's barely looked at you this evening, has she? Meskipun Ray adalah seorang jenius dalam dunia desain, secara emosional ia tak pernah benar-benar dewasa. Ia tak pandai mengungkapkan cinta, justru sering sengaja merendahkan dan mempermalukan Alma, lalu tersenyum puas setelah melihatnya kesal. Namun, Alma terus menantang dan menghancurkan aturan-aturannya dengan caranya sendiri. Malam itu adalah malam pergantian tahun. Alma ingin pergi ke pusat kota untuk menghadiri pesta dansa. Seperti biasa, Ray menolak. Maka Alma pun berdandan anggun dan keluar seorang diri. Entah kenapa, Ray tak bisa lagi berkonsentrasi. Kali ini, justru ia yang menjadi sosok yang menunggu dengan gelisah, duduk di rumah penuh keresahan. Menjelang pukul 12:30 malam, ia akhirnya menyerah pada perasaannya sendiri. Di tengah keramaian, Alma menari dengan sangat riang di lantai dansa. Namun tiba-tiba terjadi kekacauan, seseorang telah memicu keributan. Ray pun panik dan segera menerobos masuk ke tengah kerumunan, mencari-cari Alma dengan mata yang begitu cemas. Sesaat kemudian, Ray menemukan Alma. Ia berdiri di hadapannya, wajah penuh rasa khawatir, tapi tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Mereka saling menatap dalam diam. Tak ada yang diucapkan, namun cinta mereka terasa begitu nyata, tak bisa disembunyikan lagi. Namun cinta adalah demam tinggi yang tak kunjung reda. Ray yang terjebak di dalamnya semakin kehilangan kendali atas emosinya, dan inspirasi jenius yang dulu mengalir deras, kini perlahan-lahan mengering. Beberapa klien penting pun mulai menjauhinya dan tak lagi datang ke studionya. Ray tahu betul, kehadiran Alma telah mengacaukan keteraturan batin yang selama ini ia jaga. Ia mulai membenci dirinya yang berubah karena cinta. Dan lebih dari itu, ia membenci wanita yang telah menerobos masuk ke dunianya dan mengguncangnya dari dalam. I can't work, I can't concentrate. I have no confidence. She does not fit in this house. We built this house, the two of us. Now she's turning the whole bloody place upside down. She's turning me inside out. She's turning you and me against each other. Her arrival has cast a very long shadow, Cyril. Mrs. Vaughan is satisfied with the dress. No one gives a tinker's fucking curse about Mrs. Vaughan's satisfaction. Alma tak menunjukkan sikap kemarahannya. Justru ia sudah lama belajar cara lain untuk melumpuhkan perlawanannya. Dengan tenang, ia memasak sepanci penuh sup krim berisi jamur beracun. Sementara itu, Ray duduk di sudut ruangan sambil mengamati gerak-gerik Alma dengan saksama. Aroma yang khas itu seketika membangkitkan ingatannya. Ia tahu persis bahwa itulah penyebab sakitnya tempo hari. Namun Alma tetap tenang, seolah-olah yang ia sajikan hanyalah hidangan lezat tanpa maksud tersembunyi. Dan hanya dalam 1 detik, Ray membuat keputusan. Dalam tatapan mata Alma yang tak berkedip, ia mulai mengunyah secara perlahan. Dan di saat itu pula, Alma akhirnya berhenti menyembunyikan apapun. I want you flat on your back, helpless, tender, open, with only me to help. Pada akhirnya Ray menelan racun itu dengan rela, lebih memilih tenggelam dalam hubungan beracun ini, meski ia tahu itu seperti mencium iblis dalam pelukan. Kiss me, my girl, before I'm sick. Di dalam denting jarum dan desah kain, cinta itu pun menjahit luka yang tak terlihat mata. Ray sang pemahat keindahan menyulam hasrat dalam diamnya, menuntut kesempurnaannya namun tak paham arti kehilangan. Dan Alma, ia hadir bagaikan bisikan hari di pagi buta, lembut seperti rendah, namun menyimpan duri di balik tatapannya. Hubungan antara Ray dan Alma adalah sebuah kisah cinta yang keras, penuh adu kekuatan dan tarik-menarik emosi. Ray adalah sosok yang kuat dan dingin, menyimpan luka-luka batinnya karena kehilangan kasih ibu, diam-diam mendambakan kelembutan dan kendali yang membuatnya merasa lemah. Sementara Alma, ia tampak patuh di permukaan, namun justru menghancurkan aturan-aturan Ray, menggunakan segala cara untuk memilikinya sepenuhnya.